Kemudian saya mau mengatakan kepada Presiden Republik Indonesia Baik. supaya memulihkan harkat dan martabat serta nama baik daripada bere saya, bere kami Simanjuntak, Brigadir Nopriansah, Joshua Huta Barat. Itu harus dipulihkan. Kami punya kepentingan di situ. Yang kedua, angkat dia menjadi pahlawan kepolisian dan jadikan rumah dinas itu jadi rumah museum tentang bagaimana kejahatan kepolisian supaya dikenang oleh masyarakat Indonesia sampai selama-lamanya bahwa tidak ada lagi kejahatan seperti itu. Baik. Yang ketiga, berikan kompensasi kepada ayah ibunya. Apa? Ini adalah dendam. Dendam sama siapa? Dendam daripada pelaku kepada almarhum. Dendamnya itu begini. Jadi tanggal 21 Juni ada pengancaman. Ya. Sampai bere saya atau anak klien saya almarhum Nopriansah Joshua Huta Barat itu mengadu kepada kekasih, menangis-nangis, meminta perpisahan, meminta maaf dan meminta supaya dicarikan pria lain untuk menikahi dia karena dia akan dibantai. Karena apa nangis-nangis? Karena dia perpisahan kepada kekasihnya bahwa dia akan dibunuh. Karena apa dia mau dibunuh? Karena ada orang yang membunuh dia itu sekuat lama. Motivasinya belum tahu. Motivasinya sudah. Motivasinya Yaitu apa? Pertama, iri diantara ini dua motivasi ini. Ya. Sekuat lama itu dendam iri. Iri hati kepada almarhum ini karena ini anak yang lebih disayang. Kemudian ada dugaan yang disebut tadi. Yang diduga pelakunya adalah si bapak. Dugaan apa? Dugaan ada perempuan lain yang diisukan cantik-cantik itu. Yang katanya poluan. Entah siapa lah itu. Nah, Oke. Kemudian si ibu menanya kepada anaknya atau yang sudah dianggap anaknya. Kepada almarhum. Bapak kemana, kenapa tidak pulang dan seterusnya. Oke. Diduga almarhum ini memberitahu. Bapak pergi ke sana, kan begitu. Makanya tidak pulang, kan begitu. Oke. Disebutkanlah satu tempat dengan si Nona atau siapalah ini kan gitu. Ya, yang poluan cantik. Si cantik lah dulu kita sebut. Nah, maka ketika mereka berangkat tanggal 2 bersama-sama ke Magelang, Ya. di Magelang itu diduga ada peristiwa pertengkaran Antara siapa dengan siapa? antara si bapak dan si ibu sehingga terjadilah nangis-nangis itu Oke. di sana. Kemudian akibatnya ada lagi ancaman kepada dia tapi dari para ajudan. Gara-gara ini almarhum ini ibu jadi sakit, kan begitu. Oke. Artinya kenapa ini informasi harus diberitahu, kurang lebih begitulah. Begitu. Nah, kemudian si bapak ini duluan pulang, diduga untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk pembantaian atau pembunuhan ini. Kemudian ada juga informasi masuk ke saya sebelum masuk ke Duren 3 ini dibawa dulu ke Paminal Mabes Polri. Siapa dibawa? Almarhum ini. Dibawa dulu. Makanya saya minta periksa CCTV Baris Krim Mabes Polri itu. Ya. Periksa segera. Jangan sampai dicopoti semua kan gitu. Karena dugaan penyiksaan-penyiksaan itu adalah dilakukan di sana. Dan itu yang mengalami sudah banyak yang mengadu ke saya. Bahkan di sana disebut itu ada minuman keras. Tiap sore minum minuman keras, nembak sana nembak sini kan begitu. Di Paminal itu kan begitu ya. Kemudian di sana juga ada alat-alat diduga untuk penyiksaan-penyiksaan seperti mematahkan jari-jari dan sebagainya. Dan itu juga dialami oleh polisi-polisi lain yang mengadu ke saya kan begitu. Jadi Anda apa dugaan Anda kenapa almarhum dibawa ke kantor Paminal untuk disiksa, Mabes Polri? untuk disiksa. Untuk Makanya mengaku apa? ada ya artinya apakah kau yang memberitahu itu kepada si Nyonya. ibu? Si Nyonya kan begitu. Karena Memberitahu ada hubungan khusus, dugaan hubungan asmara dengan betul. si cewek poluan. Nah, jadi dia disiksa untuk mendapatkan pengakuan sampai semua membuka handphonenya. Itu makanya handphonenya itu sejak 1625 Ya. itu masih read, sejak itu sudah dimatikan semua. Oke. Gitu. Sebentar. Ya. Pak Dedi. Jadi bilang dulu supaya langsung disita itu Pak Dedi, ada pernyataan dari Pak Kamarudin, kuasa hukum Brigadir J, katanya sebelum ditembak almarhum ini dibawa dulu ke kantor Paminal Propam Mabes Polri. Apa itu benar? diduga dibawa. Diduga dibawa. Dari hasil keterangan
para saksi yang sudah dimintain keterangan, termasuk yang 31 orang yang sudah dimintain keterangan oleh Itsus. Tidak ada yang mengarah ke sana. Tidak ada. Dan semua CCTV yang ada di Mabes Polri saat ini sudah disita oleh penyidik, termasuk oleh Itsus, dan masih dalam proses analisis oleh laboratorium forensik. Dan perlu saya sampaikan juga, Mbak Rotma, memang dari hasil analisa otopsi awal, saya hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh kedokteran forensik ya, karena memang mereka yang lebih berkompetensi. Ya, saya hanya mengutip bahwa semua luka yang ada di tubuh Brigadir Joshua adalah luka tembak. Dan itu juga diketemukan proyektil yang ada di tubuh Joshua sudah diangkat, dan itu adalah dari senjata jenis Glock 17. Ini keterangan sementara yang bisa saya sampaikan dari hasil pemeriksaan para saksi dan juga dari hasil otopsi awal yang disampaikan oleh kedokteran forensik, dan tentunya nanti akan dikuatkan lagi dari hasil otopsi yang kedua oleh Dr. Ade ya, dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Jadi biar kita betul-betul jernih menyampaikan sesuai dengan fakta dan proses pembuktian secara ilmiah, Bang Hotma. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih. Pak Kamarudin, saya bertanya lagi. Iya. Tadi Pak Dedi bicara soal hasil autopsi. Katanya hasil itu adalah murni hasil penembakan. Siapa bilang? Sebentar dulu. Makanya itu saya tanya. Sementara di autopsi kedua, dua saksi saudara yang juga adalah dokter menyatakan banyak luka lain di luar penembakan. Apa tanggapan Bapak terhadap pernyataan Pak Dedi? Itu bohong. Apa alasan saudara menyatakan bahwa hoax pernyataan yang menyatakan bahwa Ya, karena itu murni penembakan? Karena Karopenmas mengatakan Baradae ini katanya pelatih polisi, Ya. pelatih sniper, jago tembak, vertikal segala macam hantu blau gitu loh. Mana tunjukkan sama saya? Enggak, dari segi visumnya gimana? Dari segi visumnya, sebelum divisum, ini sebelum Ya. divisum dulu Ya. ya, diserahkan mayat Ya. atau jenazah almarhum, tapi tak boleh dibuka petinya. Kami sebagai tulang punya kepentingan secara adat meletakkan ulos di mayatnya. Kenapa dilarang-larang dibuka? Nah, itulah membuat curiga, maka muncullah wanita-wanita pemberani. Ya. Wanita-wanita pemberani ini dengan dalil mau menambah formalin, Ya. maka minta izin sama polisi yang menjaga ketat peti ini nggak boleh dibuka. Maka begitu dibuka, ditemukanlah ada sayatan-sayatan di sini, ada luka di bibir, ada luka di hidung dijahit, ada luka di tangan, ada rembesan darah Dan secara kasat mata itu bukan penembakan. bukan tembakan, gitu loh. Kemudian Ini Pak Dedi gimana nih Pak Dedi? ada Pak Dedi tolong, karena dia bilang luka di sini. masih belum puas karena ini baru terlalu sedikit dan seharusnya berapa banyak tersangka, kan begitu. Kalau saya jadi penyidiknya ini, saya pastikan setengah hari selesai. Hah? Ya, Oke. tangkap seluruh orang di situ, di rumah itu, periksa dengan syarat disiplin terpisah, pasti dapat satu keterangan. Amankan TKP, pasang polis lain, libatkan Inapis, uji forensik, ambil sidik jari, uji balistik, ukur sudut-sudutnya dan sebagainya. Selesai sudah. Yang berkembang disuguhkan di masyarakat selama ini oleh mereka adalah Ibu Putri Chandrawati ya. Baik. Itu adalah seorang yang cantik, membahana, cetar dan sebagainya itu, mempesona, putih. Tetapi yang datang di Makobrimob itu kan kebalikannya. Mungkin karena ketutup masker, Bang Biar Kamarudin, ketutup kan, ya. masker macam saya ini, karena saya kan pria ganteng, biar pakai masker juga kegantengannya nggak hilang gitu loh. baik. Jadi nggak mungkin kecantikan seseorang hilang gara-gara masker kan begitu. baik. Yang paling tidak terlihat apakah dia emosi atau tidak, itu paling hanya dari situ aja agak sulit, tapi itu masih terlihat dari mata kan begitu. Baik, saya minta closing statement. Ibu Putri dia tidak selingkuh. Ibu Putri tidak selingkuh. Tidak selingkuh. Oke. Tetapi perkara ini memang ada kaitannya dengan perempuan, ada kaitannya dengan tata kelola sabu-sabu, Hah? Sabu-sabu? miras dan judi. Maksudnya apa? Miras dan judi apa? Ada yang memberi informasi ke saya. Apa itu diberi informasi? Jadi bahwa ini kaitannya semua ini ada dengan judi, ada dengan tata kelola sabu-sabu, Maksudnya ada apa? Ada dugaan Ada keterlibatan bisnis. Pak Irjen Pol Sambo? ada di antara mereka itu. Nggak dihormati Kapolri kan begitu. Oke. Iya. Jadi kesimpulan saudara motivasinya pertama ada dugaan terkait konten sensitif Ada konten wanita, wanita yang ada konten tata kelola sabu-sabu, ya, ada konten tata kelola judi, ada konten apa namanya tadi itu bisnis-bisnis lainnya. waduh. Pak Dedi, menurut Anda? Masih banyak. Jadi pertengkaran itu diawali dari Magelang, terjadi lagi pertengkaran di rumah. Nah si
si almarhum ini kan dia merasa sebagai keluarga dan sebagai anak, Ya. dia mencoba melerai juga, sehingga apa namanya itu dia juga jadi dituduh bagian daripada informan itu, makanya disiksa gitu loh. Dan yang kedua, Berada mengaku dia disuruh melakukan penembakan. Pertanyaan saya, kalau terjadi pertengkaran antara suami istri, masuk di akal enggak si suami panggil orang lain untuk nembak, atau dia waktu emosi nembak duluan? Jadi udah disiksa dulu. Oke? Udah disiksa dulu, karena itu nikmatnya psikopat itulah menyiksa dulu. Baru setelah disiksa dipatah-patahin jari-jarinya, dipatahin tangannya, dihajar kakinya, dihajar juga engsel kaki kiri, demikian juga kaki kanan, demikian juga sudah dilukai pundak kanannya ada luka terbuka. Setelah disiksa dia dan sudah dinikmati kesakitan daripada almarhum itu, barulah ditembak. Itu kalau ciri-ciri psikopat. Makanya beli buku Without Consent karangan daripada Robert De Heer, itu konsultan FBI, supaya mengerti seperti apa sifatnya psikopat itu bestseller itu bukunya di Amerika gitu loh. Jadi supaya kita paham bagaimana cara kerjanya psikopat kan itu.